Siap, 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Yasir Habibi. Saya bertugas mengajar di SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut. Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak. Ketika saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, banyak hal yang saya peroleh, di antaranya ilmu, inspirasi, dan tentunya hal tersebut bisa menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri saya. Banyak hal yang saya ingin lakukan ketika memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di pendidikan guru penggerak. Banyak yang harus kita lakukan agar pendidikan kita maju dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Tentu saja kita harus menyusun rencana apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menuntun atau membimbing murid untuk menggapai mimpinya di kemudian hari secara maksimal. Dengan kata lain, kita harus merangkai mimpi melalui perencanaan agar masa depan murid lebih baik. Rencana yang kita buat harus disesuaikan dengan potensi yang kita miliki, atau berpikir berbasis aset, dan mampu membangun koherensi atau keselarasan di lingkungan kita, baik pimpinan, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid, pemerintah setempat, dan juga masyarakat, agar tujuan bersama yang kita buat bisa terwujud. Atau dengan kata lain, visi dan misi sekolah kita bisa tercapai. Saya menggunakan bahasa kita, bukan saya, karena saya atau siapapun itu tidak akan pernah bisa merealisasikan suatu program tanpa orang lain. Mustahil rasanya suatu program, khususnya di dunia pendidikan, bisa terrealisasi oleh individu. Namun, butuh kolaborasi dengan orang lain atau pihak lain. Di sini saya tidak berorientasi pada individu, namun saya berorientasi pada sistem yang akan kita rencanakan dan kita terapkan di SMPN 1 Pangatikan. Di antaranya adalah menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menyesuaikan dengan tuntutan orang tua dan masyarakat. Strategi tersebut diantaranya mempelajari sosiokultural lingkungan pendidikan, menyerap aspirasi dari masyarakat sekitar, membuat program dan arah kebijakan kepala sekolah. Menjelang tahun ajaran baru, di SMPN 1 Pangatikan selalu dilaksanakan rapat penyusunan KTSP atau KOSP, atau sederhananya rapat penyusunan kurikulum yang dihadiri oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Di sini dimusyawarahkan mengenai arah kebijakan sekolah terkait penyusunan kurikulum yang tentunya harus disesuaikan dengan konteks lingkungan sekolah. Secara kolaboratif, sekolah membuat keputusan program-program yang terpusat pada murid. Tentunya keputusan tersebut terkait dengan yang harus dilakukan sekolah guna memenuhi tuntutan orang tua dan masyarakat. Yang kedua, membuat strategi peningkatan kualitas pendidikan yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah akan selalu terjadi karena perubahan perlu dilakukan sesuai dengan perubahan kondisi. Kita jangan alergi dengan perubahan karena kodrat alam dan kodrat zaman tidaklah statis. Salah satu contohnya mengenai perubahan struktur kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka,
mata pelajaran IT harus memenuhi persyaratan tertentu agar mata pelajaran tersebut bisa ada. Berhubung SMP Negeri 1 Pangatikan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka mata pelajaran IT tidak dimasukkan ke dalam struktur kurikulum. Namun, kami berencana untuk membuat strategi baru agar fasilitas komputer yang dimiliki dapat termanfaatkan, yaitu dengan digitalisasi pembelajaran. Setiap guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Pangatikan, pembelajaran harus berbasis komputer. Meskipun tidak setiap pembelajaran dilaksanakan di ruang komputer, minimal ketika melaksanakan asesmen berbasis digital. Di sini, kreativitas dan inovasi guru dengan sendirinya akan tergali. Kita akan terus mengembangkan diri secara mandiri untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan arah kebijakan yang telah dibuat. Poin yang ketiga yang akan kita lakukan adalah membuat inovasi secara kolaboratif terkait peningkatan pelayanan terhadap murid agar pendidikan sesuai dengan tuntutan. Guru harus mampu melakukan manuver dengan inovasi yang berorientasi pada murid, baik dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan mendidik. Inovasi guru sangat diperlukan sehingga mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar. Banyak referensi digital yang bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan inovasi. Di antaranya pembelajaran berbasis teknologi sehingga setiap murid mampu dengan sendirinya memanfaatkan fasilitas smartphone yang mereka miliki untuk belajar, bukan untuk bermain game atau hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Kami akan berusaha untuk membuat learning management system terkait pembelajaran jika memungkinkan. Jika pun tidak, maka diusahakan setiap guru paham dengan yang namanya learning management system atau LMS. Tentunya hal ini disesuaikan dengan realitas yang ada. Namun, inovasi tiada henti menjadi slogan bagi kami dalam melayani murid. Kolaborasi dalam dunia pendidikan sangat penting. Guru dituntut untuk berkolaborasi dalam memecahkan persoalan pembelajaran. Penggunaan smartphone di lingkungan siswa tidak terbendung. Maka dari itu, perlu kolaborasi dari setiap pihak untuk mengarahkan murid agar menggunakan smartphone untuk belajar atau menggunakan smartphone dengan bijaksana. Permasalahan smartphone mengganggu pembelajaran akan menjadi terbalik sehingga smartphone bisa menunjang pembelajaran. Bukan hanya itu, kolaborasi dengan masyarakat sekitar pun sangat diperlukan oleh sekolah dalam pengelolaan lingkungan sekolah. Kolaborasi dengan masyarakat akan terus dilakukan terkait dan hal-hal yang memungkinkan berhubungan dengan masyarakat sehingga terbangun hubungan mutualisme antar sekolah dengan masyarakat. Poin yang keempat adalah selalu melakukan refleksi demi kemajuan pendidikan dan melaksanakan kewajiban secara mandiri. Terkadang refleksi sering dilupakan. Meskipun kegiatan ini sangat penting dilakukan guna sebagai tolak ukur agar apa yang kita lakukan menjadi lebih baik dan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Kegiatan rapat akhir tahun akan terus selalu dilakukan. Salah satu tujuannya untuk melakukan refleksi agar kualitas pendidikan terus meningkat. Setidaknya model refleksi yang akan diterapkan di sekolah kami adalah model 5M, yaitu mendeskripsikan, merespon, mengaitkan, menganalisis, dan merancang ulang. Yang kami refleksikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai guru serta program-program sekolah yang telah dilaksanakan. Melaksanakan tugas secara mandiri berarti melaksanakan tugas tanpa ada tekanan dari siapapun. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya secara ikhlas. Kemudian mandiri dalam mengembangkan diri untuk menjadi pendidik yang kompeten. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.